Ihat ku bewe tuna jalan aluji hitarata katawan hendak nampalampang kisah ketika ihuran budaya Dayak Pulau Kalimantan. Mari kita simak berbagai macam ukiran khas Dayak. Gambar pertama, diukir pada kayu ringan atau digambar memakai sepu atau arang halus. Bisa juga kuas. Dalam arti di sini adalah tatika, memakai batang pohon rotan yang dipotong pendek. Jadi ukiran itu timbul pada pesta atau muncul pada pesta potong babi sesudah selesai pekerjaan mihing atau alat penangkap ikan. Nah, ukiran ini pernah dilihat pada tahun 1926. Waktunya cukup lama ya, di Kahayan dekat kampung atau desa Tumbang Miwan. Ya, pada waktu ukiran ini dibuat, waktu itu orang lagi membuat mihing. Ukiran kedua. Ukiran ini digambarkan pada papan jalutung atau kayu jalutung dalam pesta adat sesudah orang sakit sembuh diobati. Ini terjadi di siang zaman dahulu. Yang ketiga, jadi sekitar tahun 1927 di Barito diukir dari papan kayu ringan dalam sebuah rumah digantung pada pesta sesudah panen. Ukiran keempat. Ukiran ini kelihatan dalam pesta yang disebut dengan pesta harubuh pada waktu panen padi atau potong padi. Ukiran selanjutnya sekitar tahun 1919. Jadi kita dapat melihat ukiran ini ada di Pengkalan Bun dalam suatu pesta yang cukup ramai atau beramai-ramai, ada ukiran digantung dan dibuat makanan di atasnya ketika mereka melakukan nyanyiang atau mengobati orang yang lagi sakit. Ukiran kelima. Ukiran ini digambarkan atau diukir pada papan kayu jalutung dalam pesta sesudah panen dan memberi sesajian kepada para roh halus. Terdapat di zaman dulu di Sungai Manuhing, Kampung Samui, lebih kurang pada tahun 1918. Ukiran selanjutnya, ukiran ini kelihatan di zaman dulu di Sungai Mantaya Hulu. Ukiran ini digambarkan memakai sepu atau bahan dari arang, damar. Campur minyak kelapa digambar pada dinding rumah, bagian dalam, dekat pintu kamar. Untuk fungsinya kita tidak tahu ya. Nah, ukiran ketujuh. Ukiran ini di zaman dahulu kelihatannya dalam pesta selesai mendirikan rumah baru. Jadi ketika masuk rumah baru diukir pada papan kayu ringan yang dibuat segi 4. Di dalamnya ada makanan atau makanan orang halus atau roh halus, sahur, makanan sahur. Jadi dapat ditemukan sekitar tahun 1920 di kampung Tumbang Kajue, Bukit. Dalam rumah orang yang bernama Rimba. Katanya tempat orang-orang menyanyiang atau menaruh sesajian untuk Sang Hyang Sandah. Ukiran ke-8. Ukiran ini terdapat di Puruk Cahu, Barito, di rumah orang tua yang bernama Macan Picahu. Diukir pada rumah kecil dalam rumah dekat tempat tidur. Dalam rumah kecil itu ada botol kecil, tempat minyak kelapa, ada tempat garuk-garuk manyan, atau dia menaruh sesajian untuk
sahutnya atau untuk orang halus. Ukiran ke-9, ukiran ini seringkali kelihatan pada dinding sandung di ujung-ujung dinding bagian luar. Gambar ke-10. Gambar ini atau ukiran ini seringkali kelihatan ukiran ini diukir pada ujung-ujung dinding sandung juga dan tumbak-tumbak di dalam rumah atau di atas pintu rumah bagian dalam. Jadi zaman dulu seringkali kelihatan di Sungai Kahayan. Jadi gambar ke-10, ukiran ini diukir pada ujung-ujung dinding sandung, juga terdapat atau diukir pada tempat tambak-tambak di dalam rumah. Jadi di atas pintu rumah bagian dalam. Zaman dahulu seringkali kelihatan di Sungai Kahayan. Ukiran selanjutnya, ukiran zaman dulu diukir atau digambar pada papan tipis dari kayu jelutung. Gambar ke-12. Ukiran ini kelihatannya zaman dahulu di bagian Sungai Baritu kalau orang mendirikan luhing deder atau ada tempat kecil persegi 4 yang berlantai tempat meletakkan sesajian digantung atau luhing deder. Orang-orang dilarang menari deder jikalau tidak ada memotong ayam untuk memalas luhing deder tersebut, karena luhing deder dibuka dalam pekerjaan tiwah. Boleh berdeder sebelum tiwah, tetapi harus dilakukan memotong ayam dahulu, darah ayam untuk memalas luhing deder. Itulah arti dari atau makna dari gambar yang ke-12. Selanjutnya, ukiran ke-13. Jadi ukiran ini ada dibuat dalam pesta memandikan bayi atau balian mampandui bahapang, menyeberang kali atau menyeberang sungai. Diukir pada papan tipis kayu jelutung, dibuat seperti palangka, berisi makanan atau barang-barang saji-sajian untuk sahur anak yang dimandikan itu. Ukiran selanjutnya, ukuran ini dibuat dalam pesta besar atau yang dihadiri oleh orang yang beramai-ramai, atau sebutannya hatangga, harahan, nyakentingang, balanting, lamiang. Maksudnya minta anak oleh orang itu karena tidak mendapatkan anak. Maka zaman dahulu pernah kelihatan di Sekahayan. Jadi ada pesta tersebut biasanya lamanya 1,5 bulan. Terima kasih kawan Pahari jadi menyimak dari macam ukiran Ulu Dayak tuh. Bila dia ingat subscribe, like, kita sedikit mengomentari tentang gambar JTG Intu Telabang tuh. Gambar itu adalah gambar payung, jadi gambar payung itu sama dengan gambar kuluk, gambar topi balian waktu upacara tiwah. Jadi gitu gambar payung Ulu Dayak.